Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu 13. Kali ini kita akan berbicara tentang bekerja dengan menggunakan database. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa ketika kita menggunakan Visual Basic, yaitu lebih tepatnya visualbasic.net ya, kita menggunakan visualbasic.net, maka kita perlu mengetahui ada yang dinamakan ado.net pada lingkungan .NET Framework. Nah, ado di sini merupakan singkatan dari ActiveX Data Object. Nah, apa yang dimaksud dengan ActiveX Data Object? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika kita ingin mengakses ke suatu sumber data, katakan, misalkan di sini adalah database relational ya, SQL. Nah, ataupun mungkin kita bisa menggunakan database NoSQL di sini. Nah, atau mungkin yang lain. Di sini kita bisa menggunakan XML, bisa menggunakan RESTful API, SharePoint misalkan, Excel. Nah, sebelum aplikasi kita ingin mengakses sumber data di sini, maka ada yang dinamakan ado.net di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ado.net di sini sifatnya sebagai jembatan atau sebagai interface antara aplikasi dengan sumber data yang ada di sini. Nah, apa itu ado.net? Nah, ado.net sederhananya adalah suatu teknologi pengaksesan data dari Microsoft.NET Framework. Nah, ado.net ini menyediakan komunikasi antara aplikasi dengan sumber data. Nah, misalkan di sini aplikasi kita ya. Nah, mungkin yang kita buat saat ini adalah tipenya Windows Form di sini. Nah, ketika kita ingin mengakses ke suatu sumber data, data source di sini, maka kita perlu mengenal yang dinamakan ado.net di sini. Nah, yaitu sebagai suatu teknologi pengaksesan data yang menyediakan komunikasi antara aplikasi dengan sumber data. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ado.net ini terdiri dari sekumpulan objek yang membuka layanan akses data ke lingkungan .NET. Nah, di sini terdapat objek-objek di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, bagian sini ada yang dinamakan data provider. Nah, di sini ada yang dinamakan data provider. Data provider. Nah, apa itu data provider? Data provider adalah suatu kumpulan objek yang memfasilitasi akses terhadap data. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, data source di sini, dia akan terhubung pada data provider, di mana di sini dia akan terhubung pada object connection di sini. Nah, jadi data provider adalah kumpulan objek yang memfasilitasi akses terhadap data. Nah, teman-teman perlu tahu nih, ada berbagai macam data provider. Nah, ini kaitannya adalah media penyimpanan apa yang nantinya akan teman-teman gunakan. Misalkan di sini ada Microsoft SQL Server, ada OLIDB, dan juga ada ODBC. Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih, ingin menggunakan database seperti apa. Nah, itu kaitannya kita akan memilih data provider yang tepat untuk database tersebut. Misalkan di sini kita ingin connect ke SQL Server. Nah, di sini kita bisa menggunakan SQL Server Data Provider. Lalu misalkan kita ingin connect ke database Oracle, nah di sini ada data provider Oracle. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, dengan yang lain kita bisa menggunakan yang ada di sini, OLIDB, ODBC. Nah, OLIDB ini merupakan singkatan dari Object Linking and Embedding Database. ODBC, Open Database Connector.
Nah, kita akan membahas ini, OLEDB dan ODBC. Itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, jadi ini adalah ODBC dan OLEDB ini adalah suatu teknologi sebenarnya. Teknologi pengaksesan data. Dimana kalau kita perhatikan di sini pada awalnya terdapat yang dinamakan ODBC. Nah, ini diperkenalkan pada tahun 92 yang dimana awalnya itu digunakan untuk mengakses data atau sumber data relational database. Nah, seperti MySQL, Microsoft. Nah, di sini bisa juga menggunakan Microsoft SQL ya, SQL Server dan juga Oracle. Nah, ODBC. Nah, lalu di kemudian hari di tahun 96 ada yang dinamakan OLEDB di sini. Di mana pengembangannya OLEDB ini tidak hanya dapat terhubung dengan SQL based data source ya seperti yang ini tadi, yang relational database ini, tetapi juga bisa dengan non SQL based data source, non SQL. Nah, di sini sebagai contohnya directory service XML. Nah, mungkin pada tahun sekarang ya 2020 akan lebih banyak lagi opsinya di sini. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa OLEDB juga dapat mengakses SQL based data source di sini. Nah, di mana dia OLEDB ini akan menggunakan ODBC di belakang layarnya seperti itu. Nah, lalu di tahun yang sama di sini ada yang dinamakan ADO yaitu ActiveX Data Object. Nah, belum menjadi ADO.NET di sini ya, masih ADO. Nah, ini sama. Nah, ADO ini bisa menggunakan OLEDB. Nah, juga ODBC di sini. Nah, lalu ADO.NET sendiri diperkenalkan di tahun 2002. Nah, seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ketika teman-teman butuh mengakses data source yang sifatnya non-SQL, teman-teman bisa menggunakan OLEDB. Nah, kalau yang SQL based data source bisa menggunakan ODBC ataupun OLEDB. Tetapi mungkin karena kita perhatikan ya tahunnya di sini dan fungsinya juga serupa untuk mengakses data source bersifat SQL di sini kita bisa menggunakan OLEDB saja. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Data providers object. Nah, jadi sebelumnya kita tahu data providers itu adalah sekumpulan objek. Nah, objek-objek apa saja yang terdapat pada data provider? Nah, kita perhatikan paling tidak terdapat 4 objek di suatu data provider. Nah, di sini ada yang dinamakan objek connection, objek comment, objek data reader, dan objek data adapter. Nah, di sini kita bisa lihat connection. Objek connection digunakan untuk membangun koneksi pada suatu data source. Nah, di sini perannya untuk membangun koneksi. Tanpa adanya objek connection, kita tidak akan bisa terhubung dengan suatu database. Lalu di sini ada yang dinamakan objek comment. Nah, objek comment di sini digunakan untuk mengeksekusi query yang ingin kita berikan pada database. Seperti itu, query. Nah, di sini ada data adapter, ada data reader. Nah, data reader di sini digunakan untuk membaca secara live data dari sumber data. Nah, di sini membaca langsung data dari sumber data. Nah, di sini data adapter digunakan untuk membaca juga sebenarnya. Tapi di sini bedanya dia membaca lalu menyimpan ke yang dinamakan dataset. Nah, agar data masih dapat diakses walaupun ketika koneksi database terputus. Nah, ini data adapter, ini data reader. Nah, lalu kita perlu mengetahui ada yang dinamakan connected dan disconnected arsitektur. Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini kita perhatikan untuk connected arsitektur. Nah, dia menggunakan data reader.
Jadi di sini bisa dibilang selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan database. Nah, seolah-olah seperti live streaming. Jadi ketika koneksi ke database terputus, maka data tidak dapat diakses. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk connected architecture ini digunakan ketika hanya untuk membaca data saja. Jadi di sini untuk membaca data saja, yaitu komunikasi satu arah di sini. Nah, tidak bisa digunakan untuk mengupdate data. Mengupdate di sini baik itu mengupdate, menambahkan maupun mendelete. Nah, jadi di sini hanya dikhususkan untuk membaca saja. Nah, pada connected architecture kita menggunakan yang dinamakan data reader. Nah, kebalikannya ada yang dinamakan disconnected architecture. Nah, di sini seperti yang tadi ya, dia menggunakan data adapter di sini. Nah, menggunakan data adapter, nah data yang didapatkan itu disimpan di dataset. Seperti itu. Di suatu dataset nanti akan kita bahas dataset ini seperti apa. Nah, jadi sederhananya ketika koneksi database terputus, maka data tetap dapat diakses karena telah disimpan di memori pada dataset. Nah, jadi kalau di sini, kalau misalkan koneksi ke database terputus, maka data tidak dapat diakses, tidak dapat dilihat lagi, kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang di sini, karena datanya sudah disimpan ke dataset, maka kita bisa mengakses data dari dataset yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, ini perbandingan antara connected versus disconnected arsitektur pada ado.net. Dataset. Nah, apa yang dimaksud dengan dataset? Di sini, dataset di sini menyediakan representasi rangkaian hasil yang terputus. Nah, yang terputus dari sumber data. Disconnected. Jadi data sepenuhnya pada saat ini ya independen dari sumber data. Karena data yang kita dapatkan di sini telah disimpan di dataset. Nah, di sini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar saat berhadapan dengan kumpulan hasil yang terkait. Nah, jadi ketika datanya sudah disimpan di sini, maka kita bisa jadi lebih fleksibel seperti itu. Nah, jadi dataset di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini juga bagian dari ado.net di sini. Nah, jadi di sini di ado.net ini memiliki data provider, yaitu memiliki objek connection, data adapter, data reader, dan juga comment di sini. Nah, lalu ada juga dataset di sini, yaitu di luar dari data provider. Di mana dataset di sini, nah dihubungkan oleh data adapter. Jadi objek data adapter di sini ya, menyediakan jembatan antara dataset dan sumber data. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari data source ini, data adapter, dataset. Nah, dataset itu sendiri terdiri dari kumpulan objek data table yang dapat kita kaitkan satu sama lain dengan objek data relation di sini. Ya, jadi data table sendiri itu sifatnya sebagai collection. Nah, collection dari beberapa objek data table, di mana data table ini berisi kumpulan data row dan juga objek data column di sini. Nah, mungkin juga terdapat constraint-nya di sini. Nah, jadi di dalam data table itu sendiri punya row dan juga punya column. Nah, itulah yang dimaksud dengan dataset. Jadi seperti yang tadi ya, ketika dataset di sini sudah kita simpan datanya, maka ketika koneksi terputus itu tidak jadi masalah. Karena kita mengakses data bukan langsung dari data source di sini ya, seperti yang dilakukan oleh data reader. Nah, tetapi
kita mengakses datanya nantinya dari dataset. Seperti itu. Jadi di sini disebut disconnected architecture. Connection object. Nah, apa yang dimaksud dengan connection object? Jadi, objek koneksi ini adalah bagian dari data provider dan merupakan suatu sesi unik dengan sumber data. Jadi, connection di sini akan membangun suatu sesi unik untuk mengakses sumber data. Nah, dalam .NET Framework, objek koneksi ini menangani bagian komunikasi fisiknya antara aplikasi kita di sini, misalkan Windows Form di sini, dengan sumber data yang ada di sini. Nah, komunikasi fisiknya itu terjadi pada connection object. Nah, connection object di sini bergantung pada parameter yang ditentukan dalam string koneksi atau connection string. Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi connection object ini bergantung pada parameter yang ditentukan dalam connection string, di mana objek koneksi di sini, connection object di sini menyambung ke database yang ditentukan. Nah, yang ditentukan pada connection string di sini dan membuka koneksi antara aplikasi dan database. Nah, ketika koneksi dibuat, barulah perintah SQL dapat dijalankan. Nah, jadi dengan bantuan objek koneksi ini, kita dapat membaca dan memanipulasi data dalam database. Nah, setelah aktivitas database selesai, koneksi harus ditutup dan melepaskan sumber dayanya, yaitu melepaskan data resource yang ada di sini. Jadi ketika kita telah mendapatkan datanya, maka koneksi bisa kita tutup. Nah, kalau di sini sifatnya harus ditutup. Seperti itu. Nah, ada yang dinamakan connection string seperti yang tadi kita singgung. Nah, apa itu connection string? Connection string di sini adalah suatu string, ya, suatu teks ya, yang merepresentasikan database mana yang ingin kita akses. Nah, jadi connection string ini merepresentasikan database mana yang ingin kita akses. Jadi berisi informasi untuk mengkoneksikan antara database dengan aplikasi. Jadi paling tidak informasi yang dikandung pada connection string di sini ada informasi tentang nama drivernya, nama servernya, nama database-nya, dan juga informasi keamanan seperti username dan password. Nah, perlu dicatat di sini, tanpa adanya connection string, maka kita tidak dapat terhubung dengan suatu database. Jadi perannya connection string ini sangat penting ketika kita ingin terkonek dengan suatu database. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses di halaman ini ya. Misalkan ingin mengetahui lebih detail lagi. Misalkan connection object di sini, dia akan sangat bergantung terhadap provider apa yang ingin kita gunakan. Apakah SQL connection, OLEDB, ataupun ODBC. Karena ini akan tentu saja sangat berbeda cara mengkoneksikannya. Nah, misalkan di sini menggunakan SQL Server Connection. Nah, di sini kurang lebih kita langsung ke sini. Misalkan ketika kita ingin menggunakan SQL Server, maka kita butuh mengimport bagian ini. Butuh library system.data lalu .sql client. Nah, seperti itu. Lalu di sini teman-teman perhatikan, ya kita membuat suatu variabel ya, connection string ini adalah sebagai string dan juga misalkan CNN ini adalah SQL connection-nya. Nah, perhatikan connection string di sini. Nah, contohnya bisa jadi seperti ini. Kita memiliki suatu string yang berisi informasi. Nah, sampai sini. Lalu di sini ketika kita ingin membangun koneksi, kita bisa
menempatkan connection string ini sebagai parameter untuk SQL connection di sini tadi. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita ingin membangun koneksi atau membuka koneksi, kita menggunakan open di sini. Nah, ketika open, tampilkan pesan ini, misalkan di sini sekedar untuk tes koneksi ya. Nah, lalu kita close di sini. Seperti itu. Itu untuk SQL server. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan database yang lain, katakan kita menggunakan Microsoft Access. Nah, kita bisa menggunakan OliDB di sini. Nah, di sini perbedaannya kalau kita perhatikan dari sisi penerapannya, implementasinya ya. Nah, di sini kita import library system.data.olidb di sini. Nah, di sini kurang lebih hampir serupa ya, connection string dan juga misalkan variabel CNN. Nah, di sini bebas ya kita menentukan nama variabelnya. Nah, di sini kita menggunakan OliDB connection. Objeknya sebagai OliDB connection. Berbeda dengan yang tadi ya, tadi SQL connection. Nah, jadi perbedaannya ada di saat import dan juga saat membuat suatu variabel connectionnya. Nah, di sini dengan OliDB connection, lalu di sini connection stringnya berisi informasi provider dan juga source. Nah, source-nya nama database akses kita, Microsoft Access kita. Nah, di sini hampir sama ya ketika ingin membangun koneksi CNN ini tadi, jangan lupa kita jadikan connection string tersebut sebagai parameter pada saat kita mendefinisikan OliDB connection ini. Lalu di sini kita open, nah tampilkan misalkan ketika berhasil di open, connection open misalkan di sini. Lalu bisa kita close. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebagai catatan saja, connection string misalkan providernya adalah Microsoft Jet OliDB 4.0. Nah, data source-nya ini misalkan Microsoft Access yang, nah di sini MDB. Nah, untuk Microsoft Access sendiri itu ada yang extensionnya MDB, ada juga yang ACCDB. Seperti ini, file format dari Microsoft Access database. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini perbedaannya di mana? Nah, yang terbaru itu adalah .accddb di sini. Nah, di sini adalah format yang setelah Microsoft Access 2007. Nah, kalau yang sebelumnya adalah .mdb di sini. Nah, di sini diperkenalkan sebelum Access 2007. Jadi ini versi yang lama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman nanti perlu membedakan ingin mengakses yang MDB atau ACCDB ketika mengakses Microsoft Access sebagai database-nya. Nah, mungkin nanti perbedaannya ada pada providernya di sini. Nah, di sini kalau misalkan MDB menggunakan Microsoft.Jet OliDB ini. Nah, kalau misalkan yang ACCDB mungkin kita bisa mencarinya di sini. Nah, di sini connectionstrings.com. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini untuk melihat connection strings yang kita butuhkan untuk mengakses beberapa nama data atau tempat penyimpanan yang ada di sini. Nah, misalkan di sini kita menggunakan akses. Nah, di sini yang paling atas di sini. Nah, di sini ada dua nih. Ada yang OliDB yang ini ACE dan ada yang Jet. Nah, tadi kalau yang MDB di sini kita menggunakan Jet di sini ya, nama providernya. Nah, ini MDB, database kita dalam format .mdb. Kalau misalkan yang ACCDB,
Nah, kita bisa menggunakan AC OliDB ini 12.0. Nah, di sini bisa digunakan untuk connect ke Excel, akses. Nah, di sini ada banyak ya, SharePoint juga ada. Nah, di sini misalkan untuk ke yang akses. Nah, di sini kita bisa memasukkan value ini sebagai providernya. Nah, di sini untuk file yang ACCDB. Nah, data source jangan lupa lokasi database yang kita include-kan, yang kita masukkan berada di mana. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang lain, misalkan di sini ada OliDB, juga ada yang ODBC. Nah, ODBC ini, nah perbedaannya kita import system.data ODBC. Kita import, lalu ketika kita ingin membangun connection, nah kita buat suatu variabel dengan sebagai objek ODBC connection di sini. Lalu kita buat suatu connection string. Nah, connection stringnya kurang lebih seperti ini yang untuk ODBC. Nah, di sini kita bisa lihat ya di sini dengan menggunakan database MDB. Database access.mdb. Nah, yang lainnya hampir serupa. Di sini open dan di sini close. Ketika open misalkan kita tampilkan message bahwa connection berhasil kita lakukan, lalu mungkin bisa kita close di sini. Nah, jadi di sini adalah sekilas tentang cara mengkoneksikan beberapa provider yang tersedia. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk connection string-nya, nah SQL Server connection string-nya itu ada informasi kurang lebih seperti ini, data source, initial catalog, user ID, password misalkan. Nah, kalau yang OliDB provider di sini dan juga data source. Nah, di sini lokasi dari database kita ada di mana. Nah, ODBC. Nah, di sini belum saya update tapi kurang lebih seperti yang di sini tadi, yang ODBC. Nah, teman-teman juga bisa mengakses connectionstrings.com di sini untuk mengetahui lebih. Nah, misalkan di sini juga ada ya ODBC driver yang untuk ODBC-nya. Nah, kita ingin connect ke yang mana di sini? Misalkan connect to access. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang ODBC-nya ya. Nah, ada di bawah ternyata. Misalkan ya, ini .mdb seperti ini. Oh, di sini bisa kita ada .mdb, juga bisa hccdb di sini. Nah, di sini lalu path-nya ya kalau kita perhatikan. Nah, ini path-nya, ini user ID, ini password. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui connection string dari database yang ingin kita akses dan dengan provider apa yang ingin kita gunakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke comment object. Nah, di sini fungsi dari comment object pada ado.net adalah untuk mengeksekusi pernyataan SQL yang kita berikan. Nah, di sini perlu diperhatikan, comment object di sini butuh instance atau butuh suatu objek dari connection object di sini. Nah, ini digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL yang kita berikan. Karena ketika kita memberikan pernyataan SQL, kita harus terkonek terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Harus terkoneksi, harus membangun connection terlebih dahulu.
Nah, di sini terdapat beberapa metode pada comment object. Nah, di sini ada yang dinamakan execute non-query. Nah, di sini adalah metode yang paling sering digunakan, yang dimana untuk menjalankan pernyataan yang tidak mengembalikan kumpulan hasil, tidak mengembalikan result di sini. Nah, non-query juga bisa dilakukan untuk mendefinisikan definisi data ya, serta tugas untuk manipulasi data. Nah, jadi tugas definisi data ini seperti untuk membuat stored prosedur, prosedur tersimpan di sini. Nah, lalu juga untuk memanipulasi data seperti keyword insert, update, dan delete. Nah, ini digunakan atau menggunakan execute non-query. Lalu ada execute reader di sini. Nah, di sini objek comment mengirim pernyataan SQL ke objek connection ya, dan mengisi objek data reader berdasarkan pernyataan SQL yang ada. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan data reader, kita menggunakan execute reader pada objek comment. Nah, di sini sebagai contoh misalkan kita menggunakan SQL Server ya, ketika metode execute reader di comment objek dijalankan, maka instance dari SQL client ini, SQL data reader-nya ini, nah ini jika kita menggunakan SQL Server ya, ini akan dibuat. Nah, nantinya data reader ini ya seperti yang sebelumnya ya, berbasis aliran, sifatnya hanya forward only, hanya membaca data saja, membaca data dari sumber data. Objek data reader ini tidak bisa untuk memperbarui data. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebagai tambahan, data reader tidak dapat dibuat langsung dari kode, mereka dibuat hanya dengan memanggil metode execute reader dari objek comment. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan data reader, kita akan menggunakan execute reader. Lalu ada juga yang dinamakan execute scalar. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan satu nilai dari database setelah dieksekusi. Jadi kalau misalkan kita mengquery ya, kan banyak datanya. Nah, kalau ini khusus untuk satu nilai saja yang ingin kita dapatkan. Nah, hal ini mengeksekusi pernyataan SQL atau stored procedure dan mengembalikan nilai skalar pada kolom pertama dari baris pertama dalam kumpulan hasil. Jadi hanya satu atau hanya bertipe skalar di sini. Nah, di sini berguna untuk menggunakan fungsi agregat seperti count, nah menghitung jumlah data misalkan di sini count atau sum dan lain-lain. Nah, jika dibandingkan dengan execute reader, execute scalar ini menggunakan lebih sedikit sumber daya. Jadi lebih hemat seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan untuk menggunakan fungsi count dan juga sum. Nah, kita dapat menggunakan execute scalar. Kita lanjut ke data reader object. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi objek data reader itu berbasis aliran, hanya read only. Nah, tidak dapat dibuat langsung dari kode, mereka dibuat hanya dengan memanggil metode execute reader dari objek comment, seperti ini. Jadi data reader itu, nah ini typo ya, harusnya read ini. Jadi dari comment kita execute reader di sini. Nah, lalu nanti kita read datanya. Nah, di sini. Jadi data reader ini berasal dari comment, menggunakan comment. Nah, comment tergantung dari connection. Nah, connection terhubung dengan data source. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data reader di sini sifatnya seperti membaca data langsung. Jadi ketika koneksi terputus, maka data tidak bisa diakses kembali. Nah, ini data adapter.
Jadi data adapter ini sama, dia menggunakan komen juga di sini untuk dapat mengakses data adapter. Nah, ini adalah bagian dari data provider di mana dia menyediakan komunikasi antara set data dan sumber data. Jadi nanti di sini ada set data. Nah, jadi kita dapat mengkombinasikan ya data adapter dengan objek dataset. Nah, kedua objek ini akan mengaktifkan akses data dan kemampuan memanipulasi data. Jadi untuk memanipulasi data, kita dapat menggunakan data adapter. Sedangkan yang data reader hanya sekedar membaca data saja, di mana sifatnya hanya read only di sini. Nah, untuk pembacaan data antara data reader dan data adapter itu lebih cepat yang data reader. Nah, tetapi yang perlu dikorbankan adalah data reader ini harus selalu terkoneksi. Sedangkan data adapter, datanya disimpan pada dataset. Sehingga ketika koneksi terputus, maka data masih bisa diakses. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini data adapter ini dapat melakukan select, insert, update, dan delete. Nah, untuk select, nah ini perintah select ini nantinya akan mengisi dataset. Sedangkan yang lainnya, insert, update, delete ini akan mengirimkan perubahan ke database. Ya, perubahan ya, penambahan data, mengupdate data, dan delete data itu akan merubah isi dari database. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini di web ini juga ada contohnya ya. vb.net informations.com di sini misalkan bagian komen. Nah, di sini execute non-query, reader, dan scalar. Nah, contoh yang di sini kalau kita perhatikan adalah contoh untuk SQL server. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini nih. SQL client di sini adalah dengan SQL server. Sama juga yang di sini SQL server. Nah, mungkin di sini kita mencontoh yang bagian OLIDB saja karena nantinya kita akan praktikum dengan menggunakan Microsoft Access. Seperti itu. Nah, di sini ada yang OLIDB. Jadi ketika kita connect ke Microsoft Access, kita menggunakan OLIDB. Seperti yang ada di sini. Nah, di sini scalar, non-query. Nah, di sini reader. Nah, kita perhatikan sekilas contoh codingannya di sini. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan nih. Misalkan variabel ini sebagai connection-nya, OLIDB connection, OLIDB comment ini, CMD misalkan. Lalu SQL ini dalam bentuk string. SQL ini adalah statement yang ingin kita berikan. Nah, di sini ingat ya yang tadi connection string-nya. Di sini connection string-nya. Lalu di sini ketika kita membangun connection jangan lupa mengincludekan connection string yang kita set tadi. Nah, providernya tergantung dengan data source atau tergantung dengan database yang kita gunakan. Nah, di sini ketika kita menggunakan comment, nah perhatikan di sini kita mengincludekan connection di sini. Nah, di sini adalah bagian query-nya, statement query kita di sini, parameter pertama di sini. Nah, parameter yang keduanya adalah connection-nya. Jadi ketika connection kita tidak terbangun, maka kita tidak bisa menjalankan ini. Nah, ketika kita try catch di sini ya, maka nanti akan ketangkap errornya nanti. Nah, pastikan terlebih dahulu kita membangun connection. Nah, di sini misalkan kita mengexecute non-query di sini. Execute non-query ini bisa seperti untuk mengupdate data, seperti insert, update, dan delete. Nah, lalu ya sebelum di close kita melakukan dispose terlebih dahulu, bisa seperti itu. Dispose di sini lebih ke seperti menghilangkan SQL yang telah kita sematkan di sini.
SQL dan connection yang telah kita sematkan di sini, nah itu bisa kita lepaskan dengan ini, dispose. Nah, lalu di sini misalkan, nah execute non query telah dilakukan seperti itu. Nah, kalau yang scalar bagaimana? Kalau yang scalar kurang lebih hampir serupa ya. Kalau kita perhatikan di sini, statement kita di sini seperti select count di sini. Select count pada tabel produk misalkan. Nah, jangan lupa kita ini baru query-nya ya, belum dieksekusi. Nah, jangan lupa sebelumnya kita bangun suatu connection di sini, jangan lupa connection string-nya di sini. Lalu kita bangun, kita open dulu. Nah, baru kita jalankan komennya di sini. SQL dan connection-nya. Nah, kita buat komennya di sini ya. Nah, benar-benar dijalankannya ada di sini execute scalar di sini. Nah, karena sifatnya di sini scalar, maka mungkin kita bisa convert terlebih dahulu, lalu kita simpan ke suatu variabel di sini. Kalau di sini kita perhatikan sebagai integer 32. Nah, sebelum di close bisa kita dispose terlebih dahulu. Nah, itu untuk yang scalar. Nah, yang execute reader bagaimana? Nah, di sini seperti yang kita sampaikan tadi, kita menggunakan execute reader. Nah, nantinya akan kita simpan di suatu variabel atau suatu objek yang merupakan, perhatikan di sini ya, reader. Ini adalah suatu OLEDB data reader. Jadi sifatnya hanya read only di sini. Nah, di sini kita menggunakan reader.read untuk membaca datanya. Jadi ketika di sini disimpan ke objek sini, nah ketika akan membacanya kita menggunakan metode read di sini. Nah, ketika sudah selesai kita bisa close di sini, bisa di dispose, nah lalu close connection. Jadi perhatikan, kalau untuk data reader kita harus selalu terkoneksi. Jadi ketika tidak digunakan barulah kita close koneksinya. Karena sifatnya seperti live streaming. Jadi kalau tidak ada koneksi, data tidak bisa diakses. Seperti itu. Nah, itu tadi komen ya. Nah, ini data reader, ada juga data adapter. Nah, seperti contoh tadi ya di sini, data reader tadi menggunakan comment.executeReader untuk mendapatkan datanya. Nah, di sini ada contoh OLEDB data reader. Lalu mungkin sekalian saja kita tampilkan OLEDB. Nah, data adapter di sini. OLEDB data reader, nah seperti ini tadi ya. Kita menggunakan execute reader di sini. Lalu kita read-nya kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya mirip serupa dengan yang tadi ya. Nah, bagaimana dengan data adapter? Data adapter kalau kita perhatikan di sini. Nah, perbedaannya di sini kita perhatikan nih, data adapter kita misalkan connection kita open dulu ya di sini, misalkan OLEDB CNN di sini adalah OLEDB connection di sini. Perhatikan ketika kita menggunakan OLEDB, kita harus mengimport system.data OLEDB di sini. Nah, connection string digunakan untuk membangun suatu koneksi. Nah, koneksi kita open di sini. Lalu di sini kita bisa menyimpan perintah kita langsung di sini ya. Kalau kita perhatikan SQL di sini adalah string query kita. Nah, di sini kita sematkan OLEDB connection. Nah, di sini kita simpan di variabel OLEDB adapter. Nah, di sini kita perhatikan kita mengisi dataset di sini. Jadi OLEDB adapter ini nantinya akan mengisi dataset. Kita perhatikan ya, DS ini adalah dataset, suatu objek dataset.
Nah, misalkan di sini kita melakukan iterasi terhadap data yang kita dapatkan. Nah, misalkan bisa kita tampilkan di sini sebagai contoh saja, ditampilkan di message box. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa dispose sebelumnya data adapternya, lalu connection bisa kita close. Nah, seperti itu. Jadi mungkin detail teknis penggunaan database ini akan ada di lab ya, di praktikum. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini lebih ke arah teorinya. Seperti itu. Jadi kita telah berada di akhir pertemuan minggu kali ini. Saya ulangi kembali. Mungkin sebagian teman-teman akan sedikit bingung, bukan bingung sih, karena terdapat banyak objek di sini. Jadi saya harapkan teman-teman sudah tidak bingung lagi, misalkan melihat apa itu dataset, data adapter, comment, data reader, connection. Nah, jadi sekilas saya ulang kembali bahwa, nah ini kita back dulu. Ado.net di sini itu terdiri dari data provider dan juga dataset. Di mana data provider ini terdapat beberapa objek, yaitu connection untuk membangun koneksi, data adapter, nah di sini untuk menjembatani data source dan menyimpan data di memori di sini, disimpan di dataset. Jadi ketika koneksi hilang, maka data masih bisa kita akses karena tersimpan di memori. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan data reader. Data reader untuk terhubung langsung ke data source. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan comment juga di sini untuk mengakses data reader. Jadi seperti tadi ya, comment.execute data reader. Nah, di sini comment.execute reader ya, bukan data reader, execute reader. Lalu dari data reader dia akan menggunakan read, akan membaca datanya. Nah, seperti itu. Lalu di sini, nah aplikasi kita yang ada di sini misalkan Windows Phone. Jadi aplikasi kita ketika kita mengakses suatu data source akan dijembatani oleh ado.net di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya cukup materi pada minggu kali ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa kita diskusikan di grup Telegram. Untuk kuis dan tugas silahkan dicek saja di Google Classroom-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.